tetes bir. Satu tetes ini tidak bisa menghalalkan atau mempengaruhi kehalalan yang kopi. Tetap kopinya kalah meskipun kopinya satu gelas, meskipun birnya satu tetes. Bukan ukuran sedikit dan banyaknya, karena sudah tercemari benda yang haram. Kopinya satu gelas, air kencingnya satu tetes, tetap najis haram. Amin. Karena tidak sampai 2 kolah, tidak sampai 2 kolah. Paham kayak gitu? Sama kayak gitu. Sampai puasa sunat Senin Kemis, tapi pas hari Senin itu pas hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah atau pas hari Lebaran, tetap menang puasa haramnya daripada puasa sunatnya, wajib dibatalkan. Kayak gitu. Nggak bisa diganggu gugat. Kan setiap bulan itu ada puasa Ayyamul Bid, puasa hari putih. Puasa hari putih ini dimulai dari tanggal 12, tanggal 13 sampai tanggal 15. Ini puasa hari putih 12, 13, 15. Ayyamul Bid ini orang yang pertama kali melakukan puasa hari putih itu Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam setelah melanggar makan buah huldi, terus dipisah, diasingkan dengan istrinya. Nabi Adam dibuang ke Sri Lanka, India, sementara Siti Hawa diasingkan ke Jeddah, Saudi Arabia. Jaraknya Saudi ke India jauh. Beliau tirakat agar kesalahannya dimaafkan oleh Allah, disuruh puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari, dan Ayyamus Sud, puasa hari hitam. Puasa hari putih itu tanggal 12, 14, 15. Puasa hari putih Ayyamul Bid. Ada puasa hari hitam Ayyamus Sud, itu 3 hari terakhir di setiap kalender Hijriah itu ada puasa hari hitam. Misal kalender Hijriahnya 29 hari, berarti hari putihnya 27, 28, 29. Kalau 30 hari berarti 28, 29, 30, itu disebut puasa hari hitam. Ini puasanya Nabi Adam. Jadi kulitnya Nabi Adam dan kulitnya Siti Hawa setelah diusir ke bumi, dari surga ke bumi, itu kulitnya menghitam. Akhirnya oleh Allah disuruh tirakat puasa Ayyamul Bid dan Ayyamus Sud. Setelah dilakoni, akhirnya kulitnya memutih lagi, memutih lagi. Kita yang ingin putih artinya dari kotoran dosa, ya puasa hari putih. Kan bulan Dzulhijjah 11, 12, 13 termasuk hari haram puasa karena hari tasyrik. Lalu Ayyamul Bidnya dihitung dari mana? Untuk bulan Dzulhijjah puasa hari putihnya dihitung dari tanggal 14, 15, 16. Paham ya? Khusus bulan Dzulhijjah puasa hari putihnya dihitung dari 14, 15, 16. Karena 12, 13 atau 13 termasuk hari tasyrik, tetap menang puasa haramnya daripada puasa sunat. Ini keterangan ini saya baca di kitabnya Syekh Abdullah bin Ijaz As-Sarqawi. Nama kitabnya Hasyiatus Sarqawi. Menhasiah kitab Tufatul Tulabnya Syekh Yahya Zakaria Al-Ansori, orang Mesir semua. Nah, saya ragu-ragu karena saya sudah telaah ini. Saya mau bertanggung jawab dengan apa yang saya omongkan. Ada teman-teman santri yang kurang teliti. Hari tasyrik kok puasa sunat, disuruh batalkan tidak mau. Katanya puasa kebiasaan apa-apa. Katanya saya kurang sinau nih, kurang meneliti syariatnya. Qala ya abati. Akhirnya setelah putranya Nabi Ibrahim diomong, gimana pendapatmu nak? Ya abati, wahai ayahku,
if'al ma tu'mar, lakukan apa yang sudah Allah perintahkan kepadamu wahai Abah. Satajiduni, insyaallah engkau menemukanku minas sabirin, termasuk orang yang sabar atas perintahnya Allah itu. Ayat ini kalau kita baca, kalau kita nyembelih kurban ya, misal sapinya berot, ngerti berot sama ya? Susah diatur ya. Susah diatur. Itu bacain ayat ini. Bacain ayat ini dulu, nanti atau tuliskan di sebuah kertas, masukkan ke air, siramkan ke hewan yang susah disembelih. Mungkin hewan-hewan yang susah disembelih karena masih ingat istrinya, nggak mau. Begitu. Dibacakan ayat ini. Ya bunayya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lalu sambil baca wis, sambil dilus-lus hewannya, insyaallah sabar hewannya. Kayak putranya Nabi Ibrahim siap disembelih. Jangan tafaul kepada itu. Nanti Fatihah Nabi Ibrahim, Fatihah Nabi Ismail, terus Fatihah Nabi Muhammad dulu, baru Nabi Ibrahim, baru Nabi Ismail, baru baca ayat tarusannya. Tiupkan ke air, siramkan binatang yang mau disembelih yang susah ya, diatur. Falamma aslama, ketika keduanya Ibrahim dan putranya, Nabi Ibrahim dan putranya pasrah, tunduk kepada perintah Allah, wa tallahu lil jabin, dan beliau melesatkan, menidurkan putranya. Wata'ulul jabin, membantingkan putranya ke pelipis, maksudnya ya, menidurkan miring. Wata'ulul jabin, setiap manusia itu punya dua pelipis, antara dua pelipis ada dahi, jadi miringkan. Bahkan ada lika bimina. Kejadian ini terjadi di kota Mina. Sampai sekarang kejadian ini dikenang dengan ya melempar jumroh ya. Bagi orangnya haji, melempar jumroh akobat, jumroh wusta, jumroh ula gitu. Karena pada saat Nabi Ibrahim mau menyembelih putranya, ini diganggu iblis, diganggu setan. Setan menggotai, jangan diteruskan wahai Ibrahim, itu bunga tidur, bukan perintah Allah, bukan perintah Tuhan. Dilempar pakai batu, diganggu lagi, dilempar pakai batu. Akhirnya kejadian ini dalam syariat Islam dikenang dengan syariat melempar jumroh ula, jumroh wusta, jumroh akobah, dikenang sejarah itu di kota Mina. Saya pernah nyampe di tempat itu, tempat penyembelihan Nabi Ibrahim kepada putranya. Wa amar rosikina ala halki, dan menjalankan pisau, alat pemotong hewan, di lehernya anak. Falam ta'mal syai'an bimani'in minal kudratil ilahiyah, tapi saya yang tidak cerdas, tidak mempan karena ada yang menghalangi, yaitu kekuasaan Allah. Di sini dijelaskan pada saat Nabi Ibrahim membaringkan putranya di tempat yang tinggi, putranya bilang, ya abadi usdud ribati kaila at-taribu, wahai bapakku, ikat tali saya, ikat saya biar saya tidak gerak-gerak. Makanya orang yang boleh kurban itu sunatnya binatang itu diikat. Putranya Nabi Ibrahim saja minta diikat. Ikat saya biar saya tidak gonjang-ganjing, biar saya tidak gerak-gerak, biar saya tidak giras. Waqfud thiyabaka hatta la yantadhihu tadhiha 'alaiha min dami syai'an. Cegahlah pakaianmu sekiranya
tidak kecipratan darahku setelah aku disembelih. Wahai ayahku, jadi orang yang tukang jagal atau tukang sembelih itu sunatnya sekiranya pakaiannya tidak kecipratan darahnya hewan yang disembelih, sunatnya gitu. Terus yang kedua, karena apa kalau sampai kecipratan darah? Karena apa kalau tidak diikat? Bayang kuso ajri, maka dapat mengurangi pahalaku. Wahai bapakku Ibrahim, ikat saya, terus lindungi pakaianmu kecipratan darahku, biar pahala yang aku dapat tidak berkurang. Wataru ummi fatahzan, kalau sampai bajumu wahai bapak, kalau bajumu kecipratan darahku, kalau sampai pakaianku dilihat oleh ibu, pasti ibu hatinya susah, karena ibu yang melahirkanku. Tolong jangan sampai darahku nyiprat ke pakaianmu, jangan sampai ada sisa-sisa darah di pakaian. Usahakan cegahlah pakaianmu kecipratan darah. Ini sunatnya para penyembelih kurban itu, jangan sampai darahnya nyiprat ke pakaian. Setelah sembelih langsung ya, agak menjauh. Kalau yang megang tidak apa-apa, yang jagalnya ya. Jangan sampai darahku dilihat oleh ibuku, karena istrinya Nabi Ibrahim tidak ikut. Wastahidda syufrataka, terus pertajam pisaunya, parangnya pertajam, kapaknya pertajam. Wahai apa? Itu sunatnya orang nyembelih itu alat pisau yang dipakai nyembelih sunatnya sangat tajam. Jangan sampai tumpul, jangan sampai naik. Biasa dulu sunat itu sunnah Rasul itu. Awalnya dari sunnah Nabi Ibrahim terus diteruskan jadi syariatnya Nabi Muhammad. Karena syariatnya Nabi Muhammad perintahnya Allah, wa an auhayna ilaika nittabi millata Ibrahim hanifan, suruh ikut syariatnya datuknya sendiri. Jadi syariat datuknya sendiri bagi penyembelih kurban sunat mempertajam pisaunya. Pertajam pisaunya biar sekali tebas langsung selesai, biar tidak terlalu sakit. Kalau pisaunya tidak tajam ayah, antum nyembelihnya pelan-pelan, nanti saya kesakitannya lama. Hewan pun kayak gitu, kalau pisaunya tidak tajam ya kesakitan, wajar kiras. Wasri biya ala halki, percepat ketika pedang itu, pisau itu digoreskan di tenggorokan, percepat, jangan dilambat. Nanti sekali gini langsung sereng, langsung gitu, biar sakitnya sebentar, mesisan mati nah mati. Liyakuna ahwana alayya, biar lebih meringankan kepadaku. Wa idza ataita ummi, jikalau sesudah aku mati kau datang menemui ibuku, faqra aliyas salamin, saya kirim salam, ucapkan salam kepada ibuku. Wahai apa? Kalau ikut pendapat yang mengatakan Nabi Ishak, berarti ini maksud ibu adalah Siti Sarah. Kalau pendapat ini yang dimaksud adalah, yang disembelih ini adalah Nabi Ismail, berarti yang dimaksud adalah Siti Hajar, jadi maksud ibu. Fa'il ra'aita antarudda komisi alai fa'al, kalau engkau ingin membawa gamisku, pakaianku ini kepada ibu, silakan, tak apa-apa, tapi usahakan jangan sampai nyiprat. Terus saya titip salam ke ibu, ini atas perintah Allah, suruh sabar. Insya Allah fa innahu asa ayyakuna asla laha anni. Insya Allah hati ibu, insya Allah sangat rela, sangat bahagia melihat kesolehanku, karena aku patuh pada perintah Tuhanku. Faqala Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim menjawab, nikmal aun anta ya bunayya ala amrillah, paling baiknya kenikmatan adalah engkau wahai anakku, telah menolong aku menjalankan perintah Tuhanku Allah. Fa'ala Ibrahim ma'amara bihi ibnu, akhirnya Nabi Ibrahim melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh anaknya. Semuanya itu dilakukan. Apaan tadi? Suruh ikat, terus suruh pakaiannya tidak kecipratan darah, terus pisaunya dipertajam, terus dipercepat ketika menggoreskan ke tenggorokan.
Tsumma aqbala alaihi wa huwa yabki. Ketika Nabi Ibrahim berhadapan bertatap muka dengan anaknya siap ingin disembelih, wa huwa yabki, Nabi Ibrahim menangis. Sejahat-jahatnya orang tua, setega-teganya orang tua tetap tidak tega karena dia darah dagingnya. Nabi Ibrahim menangis, wal ibnu yabki, putranya pun juga menangis. Menangis akan kehilangan anak. Anak akan menjauh dari orang tua, sama-sama menangis. Falamma wada'a sikina ala halqi, ketika Nabi Ibrahim sudah meletakkan pisau di tenggorokannya, lam tu'athir syai'an, tidak berpengaruh sedikit pun. Fastaddaha bil hajar marrataini au thalasan, ketika tidak pedas, artinya diikat, pisaunya diikat dengan batu 2 kali. Kok masih enggak pedas, enggak mempan ya. Akhirnya pisaunya diikat, dikasih danganan dari batu 2 kali atau 3 kali. Perlu dari kalau satu antak sayaan. Setelah diasah 2 kali 3 kali masih belum mempan. Jadi tujuan dikasih batu itu biar semakin tajam, tapi tetap nak mempan. Diasah marrotain au salasan tetap nak mempan ya. Pemuniat bi kudratillah, tertebasnya leher tercegah dengan sebab kekuasaannya Allah. Wakilah ada yang berpendapat daraballahu safihatan min hasin al-halqi, Allah buat papan tembaga di tenggorokan putranya sehingga nak mempan. Tapi pendapat yang pertama lebih sangat mendekati kebenaran, yaitu kudratul ilahiyah, kekuasaan Allah, ketuhanan Allah yang mencegah pisau bisa menebas daging. Manul hadid anil lahm. Faidah dalika, di saat itu, di saat tidak mempan ditebas, qala ibnu, putranya Nabi Ibrahim bilang lagi, ya abati kubbani liwajhi ala jabini, tengkurapkan wajahku, jangan kau hadapkan wajahku melihat pisau, melihat dirimu, turun kurupkan. Jadi jangan melumah ya. Wajahku tolong tempelkan gini. Tadi gini ya, bukan asli merek gini. Tadi suruh tempelkan wajahnya, suruh tempelkan ke pelipisnya gini. Biar apa tujuannya? Kenapa minta ditengkurupkan? Fa innaka idza nadarta fi wajhi rahimtani, karena engkau ketika melihat wajahku engkau pasti kasihan kepadaku, engkau tidak jadi nyembelihku. Fa innaka idza nadarta fi wajhi rahimtani, kalau engkau melihat wajahku pasti tidak tega, Pak, bikin saya tengkurap. Jadi nyembelih kurbannya yang bagus gitu. Jangan sampai penyembelih lihat wajahnya hewan yang mau disembelih, kasihan nanti, apalagi lihat matanya melas terus cangkemnya kayak Ferry merek apa ndak teko. Fa'adrokatka rokfatun tahulu bainaka wa baina amrillah, kalau sampai engkau melihat wajahku, maka hal itu menjadi faktor penyebab kasih sayangmu menghalang-halangi antara dirimu dengan perintahnya Allah. Wa ana anduru ila sufra fa ajza minha, dan kalau saya dibikin melumah, terlantar, kelihatan pisau yang kau pakai menebas aku, maka yang jelas saya akan gelisah, saya akan giras. Tolong usahakan wajahku ditengkurapkan ke bumi. Sekiranya engkau tidak bisa melihat wajahku dan mataku tidak melihat pisau yang kau pakai. Kalau engkau melihat wajahku, engkau tidak mungkin tega karena sayang. Kalau saya lihat pisau yang kau pakai, yang jelas saya pasti girasnya. Tolong, jadi sunnahnya kayak gitu. Sekiranya pisau tidak dilihat oleh binatang yang mau disembelih, orang itu kan, karena meskipun binatang dia makhluk bisa lihat. Pasti dia apa? Aku cara menungso, mau diapain? Ngerti, makanya giras gara-gara di mingi lah. Berat akhirnya.
membangkang kepada tuannya. Fa'ala dzalika Ibrahim, Nabi Ibrahim melakukan itu semua. Tsumma watu asikin ala qafahu, lantas pisau ditaruh di leher bagian belakang. Fangqalabat, lalu pisaunya dibalikkan. Jadi pisaunya awalnya ditaruh di belakang, lalu dibalikkan gini, gitu. Dibalikkan seret. Itu karena tidak tega. Dia ada yang bilang gini, tadi jaraknya anggap ini kepala Nabi Ismail, kepalanya putranya ya. Ini kepalanya putranya kian. Jadi ini ada kolong yang seukuran pisau itu ketika dibalik. Jadi wajahnya dihadap ke nganu, dimiringkan gini, pelipis ya, pelipis kanan. Ambil baca, ketika itu Nabi Ibrahim baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus putranya baca la ilaha illallah wallahu akbar. Makanya melihat binatang kurban sudah baca takbir, karena itu alasannya. Jadi dimiringkan gini, anggap ini kepala binatangnya. Jadi ditaruh pisau, ditaruh di leher belakangnya. Kofahu jidok, ngerti jidok? Leher belakang. Jangan ditunjukkan ke matanya hewan. Lalu ditebas ini. Sambil lihat ini, hidungnya bernafas apa enggak, mulutnya bernafas. Ketika nafasnya sudah keluar, jadi langsung seret, langsung tebas. Jadi lagi begini kan, seret, nanti agak miring gini, bukan pas tengkurap bukan, agak miring gini. Jadi dari belakang gini, terus gitu. Paham ya? Itu maksudnya dari semua. Tapi usahakan ini ketika sudah bernafas langsung diserang. Ketika nafas sudah keluar, pada saat gini itu harus diserang. Jangan sebelum bernafas. Karena apa? Itu pengaruh ke dagingnya. Banget. Kalau nafasnya tidak keluar, biasanya dagingnya itu tidak enak disantap. Bapak saya di almarhum kan jagal, kalau saya nggak diizini sama ibu saya meneruskan bapak saya itu gitu katanya bapak saya, pengaruh ke daging terasa lemak, empuk, enak, masakannya juga enak, ngulitinya juga enak. Itu ketika disembelih dalam keadaan nafasnya binatang ini keluar. Pada saat ini langsung seret ya. Jangan sampai ketika gini nafasnya selesai baru diserang, itu dagingnya tidak enak biasanya. Itu bapak saya membuktikan sendiri. Karena jagal pasti paham, orang jagal pasti paham ilmu kayak gini. Dan apa yang saya sampaikan bermanfaat, kita teruskan besok. Insyaallah pertemuan yang akan datang. Nah, niat wala sore. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi faj'alhu ghayatu husnul khitami wa'dina qad sa'alna Fina ta'ya bil-jisami Rabbi faj'alhu jidamana Ghayatu husnul khitami Wa'dina ma qad sa'alna Fina ta'ya bil-jisami Rabbi faj'alhu jidamana Ghayatu husnul khitami Wa'dina ma qad sa'alna Min atayakal bisami Fadli subhanaka Allahumma aya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.